Barang bukti minuman keras berbagai merek hasil operasi penyakit masyarakat Rinjani 2024 di sejumlah tempat hiburan dimusnahkan. Akses jalan sepanjang 10 meter menuju objek wisata Sembalun tidak dapat dilalui pengendara. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di News NTB. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adias, inilah News NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, barang bukti minuman keras berbagai merek hasil operasi penyakit masyarakat Rinjani 2024 di sejumlah tempat hiburan malam dimusnahkan Polres Sumbawa Barat. Dan polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus tersebut. Barang bukti minuman keras berbagai merek hasil operasi Pekat Rinjani 2024 di sejumlah tempat hiburan malam dan toko di Sumbawa Barat dimusnahkan polisi. Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat mengatakan barang bukti sebanyak 826 botol atau 363 liter miras berbagai merek yang dimusnahkan merupakan dari hasil operasi Pekat Rinjani 2024 di toko dan beberapa tempat hiburan malam di Kabupaten Sumbawa Barat. Dan polisi juga menetapkan 2 tersangka yang saat ini sudah masuk tahap penyidikan. Tidak hanya itu, operasi Pekat Rinjani 2024 dilakukan untuk terus menjaga kondusivitas daerah selama bulan suci Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Pada hari ini kami melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil dari operasi Pekat Rinjani 2024. Hari ini sebanyak 826 botol atau 363 liter. Oh, itu didapatkan di mana saja, Pak? Ini didapatkan pada toko ataupun tempat hiburan malam yang menyediakan minuman keras. Operasi Pekat Rinjani 2024 selama 14 hari digelar dengan tujuan untuk menjaga kondusivitas daerah selama bulan suci Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, pemirsa, akses jalan sepanjang 10 meter menuju objek wisata Sembalun tidak bisa dilalui pengendara akibat tertutup tanah longsor dan juga pohon tumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumpukan tanah longsor dan pohon tumbang menutupi dari Jalan Raya Suela menuju Sembalun, Lombok Timur. Akibatnya akses jalan menuju objek wisata Sembalun tertutup, tumpukan tanah dan pohon tumbang membuat para pengendara yang melintas dari arah Sembalun maupun arah Suela terpaksa putar balik melintasi jalan alternatif yang jaraknya cukup jauh. Akses jalan baru bisa dilalui pengendara setelah seharian penuh polisi TNI dipimpin langsung Kapolres Lombok Timur AKBP Haryanto dibantu warga berjibaku membersihkan tumpukan tanah dan memindahkan pohon tumbang yang menghalangi jalan menggunakan alat berat. Sejak pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah Selasa malam, akses jalan sudah bisa dilalui para pengendara. Kejadian longsor yang di Suele menuju Sembalun, tadi pagi jam 9 didatangkan alat berat oleh PU Provinsi dengan teman-teman instansi terkait. Alhamdulillah sampai jam 19.45 udah bisa dilewati masyarakat. Pengendara yang melintas di jalur Suela menuju Sembalun dihimbau agar tetap berhati-hati karena jalan licin akibat hujan lebat dan sisa material longsor. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kenaikan harga tiket bus akap ekonomi sebesar 10% mulai efektif diberlakukan per tanggal 4 April 2024, menyusul adanya kesepakatan antara Organda dengan Dishub NTB. Organisasi Angkutan Darat bersama Dishub Provinsi NTB telah menyepakati kenaikan harga tiket bus akap ekonomi untuk angkutan Lebaran tahun ini sebesar 10%.
Kenaikan harga tiket bus tersebut efektif mulai diberlakukan per 4 April 2024 seperti harga tiket untuk kelas ekonomi 1 dari sebelumnya Rp330.000 menjadi Rp350 hingga Rp400.000. Yang non-ekonomi yang ber-AC standar ini, khususnya Mataram Bima itu ditentukan dari 300 yang sudah disepakati oleh PU tahun 2022 itu, sekarang diharapkan oleh teman-teman karena ada tambahan kenaikan yang lain-lain itu, kenaikan 10% dari 300 itu, maka diputuskan tadi adalah 330 untuk non-ekonomi, khusus Mataram Bima. Tentu Mataram Sumbawa disesuaikan, kurang dari itu, dan selanjutnya. Sementara Sumbawa yang non-ekonomi itu di angka 180, tinggal dinaikkan 10%. Kenaikan harga tiket angkutan lebaran ini baru terjadi setelah 2 tahun yang dipicu akibat naiknya harga BBM dan operasional bus. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Isfi Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini kita dapat terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun berada. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mengajarkan kita tentang kesabaran, mengajarkan kita tentang kasih sayang dan keikhlasan. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan di bulan ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Hajah Nurida SE, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dan maghfirah. Semoga semangat kebersamaan ini tetap selalu kita bisa jaga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Tauhid, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, beserta pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Hai, namaku Grini.
Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doakan kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Puluhan warga desa Rumak Timur, Lombok Barat melayangkan protes ke perusahaan karena diduga akan menutup akses jalan ke pemukiman warga akibat pembangunan gudang tersebut. Puluhan warga Dusun Rumak Timur Utara, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat memprotes aktivitas pembangunan gudang di wilayah mereka karena diduga pembangunan tersebut akan merusak dan menutup jalan permukiman warga. Salah seorang warga Desa Rumak, Erwin, mengatakan penutupan jalan setapak ini tiba-tiba direncanakan perusahaan untuk kepentingan perluasan gudang penyimpanan bahan bangunan, padahal jalan tersebut menjadi akses utama warga dan sudah diperbaiki oleh pemerintah desa. Permasalahan terkait gang yang memang sudah dianggarkan oleh desa dan sudah berlangsung selama 9 tahun, kemudian tiba-tiba dirusak oleh pemilik lahan sebelah dengan alasan tidak pernah memberikan sebagian daripada tanahnya kepada masyarakat. Tetapi ada penyampaian dari beberapa saksi sebelumnya bahwa memang gang ini sudah diberikan. Berdasarkan pernyataan saksi, kesepakatan antar warga dan pemilik lahan sudah sesuai perjanjian untuk pembangunan jalan sejak 9 tahun silam. Sebabnya pemerintah desa setempat memperbaiki jalan tersebut pada tahun 2018 dengan membangun rabat sepanjang ratusan meter. Namun di tengah perjalanan pernyataan pemilik lahan berubah setelah lahannya hendak dibeli oleh perusahaan untuk kepentingan perluasan gudang penyimpanan bahan bangunan. Warga pun terpaksa harus mengadu ke pemerintah desa dan kecamatan setempat, namun belum menghasilkan solusi. Kepala Desa Rumak, Mukara, menjelaskan persoalan penutupan lahan tersebut terjadi sejak dirinya belum menjadi kepala desa. Kendati demikian, pihaknya berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat. Setelah saya ketemu dengan Pak Jigman, ternyata dia mau tutup gang itu. Tetap saya keras, tidak bisa Pak, ini masyarakat yang kebutuhan masyarakat. Enggak, nanti kita berikan masjid uang apa atau masyarakat itu diberi uang. Saya tidak sanggup, tidak berani saya omongkan. Sampai saat ini tumben saya omongkan karena saya takut didengar oleh masyarakat. Tetap saya tidak bisa dianu ini. Karena itu dulu saya berikan minjem, tapi buktinya saya cari mantan kadus, memang dia sudah, saya berani bersumpah bahwa dia memberikan kami. Sebagai upaya mencegah terjadinya konflik, untuk sementara pemerintah desa melarang adanya aktivitas pembangunan di lokasi sengketa hingga persoalan bisa dituntaskan. Terkait kesepakatan pemilik tanah untuk mengibahkan lahannya sebagai jalan setapak sudah disepakati oleh warga dan aparat di desa. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu DPRD Lombok Barat dorong pemerintah daerah berikan jaminan keamanan aset bagi para investor yang berinvestasi di wilayah selatan Lombok Barat menyusul maraknya sengketa lahan. Maraknya persoalan sengketa lahan di kawasan pariwisata di pantai selatan Lombok Barat yang dihadapi para investor saat ini.
Terkait persoalan tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Lombok Barat menekankan jaminan dan keamanan aset dari pemerintah sehingga para investor tidak kapok menanamkan investasinya. Dengan adanya jaminan keamanan investasi yang bisa digaransikan oleh daerah, itu akan menjadi multiplier effect yang bisa mengundang investor-investor yang lain. Jadi harus dijadikan sebagai skala prioritas, harus diatensi agar calon-calon investor ini tidak ragu untuk menanamkan modalnya untuk berinvestasi di daerah kita, khususnya di Lombok Barat. Pemerintah daerah sampai dengan saat ini harus mampu memberikan perlindungan kepada para investor jika menginginkan Lombok Barat banyak. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebagai wadah kebersamaan dan mempererat silaturahmi antar sesama karyawan, manajemen iNews TV Mataram mengadakan buka puasa bersama. Berbuka puasa bersama jadi salah satu yang begitu melekat dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan suci yang dinantikan umat Islam. Menyambut bulan suci Ramadan, manajemen iNews TV Mataram mengadakan buka puasa bersama karyawan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan dan jalinan silaturahim antar sesama karyawan. Karena bulannya juga pas, bulan penuh berkah, dan tahun yang kedua kita melaksanakan buka puasa bersama seluruh tim dari iNews TV Mataram biar tetap silaturahminya terjaga, dan khusus buat teman-teman semua ini menjelang 10 hari Ramadan ya, perbanyak ibadah ya, tetap kompak selalu. Buka puasa bersama Ramadan 1445 Hijriah tahun ini yang diadakan kru iNews TV Mataram menjadi wadah kebersamaan dan silaturahim. Kegiatan diisi dengan kultum hikmah Ramadan, doa bersama, dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Dari Lombok Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar, Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan.
menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung 20 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan penuh hati. Tablik akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Anda masih bersama kami pemirsa, seorang Babin Kamtipnas di Desa Selat Narmada Lombok Barat, Aibda Firman Eka Jayadi menjadi motivasi bagi pemuda dan warga setempat karena sukses budidaya anggur di lahan pekarangan rumahnya. Sosok Babin Kamtipmas Aibda Firman Eka Jaya telah menjadi inspirasi dan menginisiasi warga setempatnya mengabdi di Desa Selat Kecamatan Narmada, Lombok Barat untuk budidaya anggur. Pembudidayaan anggur sendiri dipelajarinya secara otodidak, mulai dari proses pembibitan, pemupukan, hingga menghasilkan buah yang lebat. Aibda Firman mengaku dirinya tidak memiliki dasar pengetahuan dalam pertanian, namun keinginannya untuk memajukan desanya membuat Aibda Firman memilih mengembangkan budidaya anggur hingga mengajak warga sekitar di Desa Selat. Berbagai jenis varietas anggur impor dibudidayakan di atas lahan miliknya. Ide awal budidaya anggur ini mulai dikembangkan bersama warga sekitar tahun 2020 silam saat COVID-19 melanda. Beberapa jenis varietas anggur impor yang dibudidayakan diantaranya jenis anggur Jupiter, Trans, Cotton Candy, Everest, Academic, Julian,
Bain Corner, dan lainnya. Dari semua jenis anggur tersebut, paling banyak diminati jenis anggur Jupiter, Trans, dan Everest. Dalam sekali panen, kebun anggurnya bisa menghasilkan sekitar 10 kg anggur Jupiter dan dibanderol dengan harga Rp80.000, dan anggur jenis ini termasuk langka sehingga jarang bisa ditemukan di pasaran maupun di toko buah. Kalau yang kami tanam di sini ini jenisnya sekitar 32 jenis anggur, dan alhamdulillah penghasilannya untuk sekali panen itu di luar dari kita istilahnya makan sama keluarga, sama kerabat atau teman yang berkunjung, itu lebih sekitar 5-an lah yang sekali panen. Kadang-kadang lebih dia. Untuk hasilnya yang per kilo itu tergantung lagi. Kalau istilahnya cuacanya bagus, musim panas itu ya hampir 1 kuintal lebih dia kita dapat dalam sekali panen. Budidaya anggur ala Bebin Kaptimas ini mendapat apresiasi dari pihak desa. Saat ini, pemerintah Desa Selat bermaksud mendorong masyarakat kreatif memanfaatkan pekarangan rumah maupun gang-gang di masing-masing dusun di Desa Selat untuk tujuan serupa seperti yang dicontohkan Aibda Firman. Selain memperindah halaman rumah, budidaya anggur ini pun juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah desa juga tidak tinggal diam dengan niatan Aibda Firman yang telah menginisiasi wisata anggur di Desa Selat dengan memberikan bantuan bibit anggur kepada kelompok tani. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga Desa Sambi Bangkol Gangga, Kabupaten Lombok Utara budidayakan kurma. Uniknya warna mata kurma ini tak lazim seperti di Arab, yaitu coklat pekat, akan tetapi warnanya merah, kuning, bahkan ada yang warna hijau. Pohon kurma selama ini dikenal sebagai buah yang berasal dari Timur Tengah, tapi kini dibudidayakan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Budidaya ribuan pohon kurma di Desa Sambi Bangkol Gangga di Lombok Utara diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga setempat. Jenis kurma yang dibudidayakan paritas kurma rooftop sesuai dengan daerah tropis. Keunikan dari kurma ini, warna matangnya tak lazim seperti di Arab coklat pekat, melainkan warnanya merah, kuning, bahkan hijau. Ketua Asosiasi Kurma mengatakan budidaya pohon kurma di Lombok Utara memiliki potensi tumbuh dan berbuah karena kesuburan tanahnya. Iklim yang bersesuaian untuk tanaman gurun hanya ada 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tapi tidak semua tempat, ya kan gitu ya, tidak semua tempat. Oh sama-sama Nusa Tenggara Barat, enggak semuanya. Samalah kalau di Pulau Lombok ada kangkung yang di Kali Jangkok Ampenan, itu bagus. Begitu kita bawa kangkung itu tanam di sini tidak akan bagus. Meskipun di wilayah Lombok Utara memiliki karakteristik lahan kering, namun iklimnya cocok untuk mengembangkan kurma. Komoditas yang awalnya hanya bisa dilihat di negara-negara Arab itu kini sudah berpotensi ditanam di Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.